Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku ngaseng. Apa kabar ane eloa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukurki ri karengallahu ta'ala saba ane eloa masing nasar injiki kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang papila jarang bahasa daerah Mangkasara. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua hari ini selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar, dan materi kita hari ini adalah angukiri atau menulis dengan menggunakan kata depan dan kata penghubung. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat membedakan pengertian kata depan dan kata penghubung. Yang kedua, anak-anakku dapat menuliskan contoh kata depan dan kata penghubung dalam bahasa Makassar. Yang ketiga, anak-anakku dapat menuliskan kalimat bahasa Makassar dengan menggunakan kata depan dan kata penghubung. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari sama-sama kita simak materinya. Kata depan dan kata penghubung. Kata depan dalam bahasa Makassar ada dua, yaitu menggunakan kata i dan kata ri. Kata depan i dan ri mempunyai arti si jika di depan nama orang, contohnya Imira atau Isuhu, yang artinya si Mira atau si Suhud. Kemudian arti lainnya i dan ri berarti dia, di, pada, dari, dan oleh tergantung pada konteks kalimatnya. Nah, anak-anakku semua, mari sama-sama kita lihat contoh penggunaan kata depan i dan ri dalam kalimat bahasa Makassar. Barakna atau contohnya. Nomor sekre, ilalangi rila Maria, naboli bajuna andina. Tulisan lontarakna atau tulisan lontaraknya, ilalangi rila Maria naboli bajuna andikna. Dia menyimpan baju adiknya di dalam lemari. Ilalang menunjukkan kata di dalam, lamari, lemari. Kemudian di sini kata dia menyimpan berasal dari kata naboli. Nah, di sini menunjukkan kata dia. Nomor 2, battui rimangkasara tetaku amali talapisi. Battui rimangkasara tetaku amali televisi. Artinya, ayah saya dari Makassar membeli televisi. Kata ri di sini berarti dari. Kemudian nomor 3, ni baliangi bok imina ri manggenna. Tulisan lontaraknya ni baliangi bok imina ri manggenna. Artinya, si Mina dibelikan buku oleh ayahnya. Di sini kata imina karena menggunakan nama orang berarti si Mina. Dibelikan buku, kata ri manggenna, ri ini berarti oleh, manggenna ayahnya. Jadi si Mina dibelikan buku oleh ayahnya. Nomor 4, upacara ki ri allonna sannenga. Upacara ki ri allo sannenga. Artinya, kita upacara di hari Senin. Ri menunjukkan kata di. Kemudian nomor 5, naboliki doekna rinake.
tulisan lontaranya naboliki doe uangnya, naboliki doe na rinake, dia titip uangnya kepada saya. Kata ri di sini berarti pada. Jadi anak-anakku bisa melihat penggunaan kata i dan ri di sini tergantung pada konteks kalimat yang ada. Nah, kemudian kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata. Menghubungkan kata dengan kelompok kata, kalimat dengan kalimat. Kata penghubung ada yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat setara, kalimat berlawanan, dan kalimat gemuk bertingkat. Nah, anak-anakku semua, kalimat setara terbentuk dari kalimat-kalimat tunggal yang digabungkan. Kalimat setara biasanya menggunakan kata penghubung dan, lalu, kemudian, atau sementara, ketika, setelah, padahal, sebelum, dan sebagainya. Contoh kalimat setara, anak-anakku bisa melihat. Kalimat pertama, ibu pergi berbelanja. Kalimat kedua, ayah berangkat bekerja. Jika kalimat setara ini digabungkan, maka akan menjadi satu kalimat, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Dalam bahasa Makassar, amaku ak lampa ak balanja, sitabanna manggengku ak lampa anjama. Kemudian kalimat berlawanan. Kalimat berlawanan merupakan kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat yang isinya menyatakan situasi atau kondisi yang berlawanan. Biasanya menggunakan kalimat dengan kata penghubung tetapi, sementara, atau sedangkan. Contoh dalam bahasa Indonesia, kakak bermain voli. Kalimat kedua, adik menonton pertandingan di pinggir lapangan. Jika digabungkan menjadi kalimat berlawanan, kakak bermain voli, sementara adik menonton pertandingan di pinggir lapangan. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari dua gabungan kalimat yang biasanya menggunakan kata penghubung saat, sebelum, sejak, atau ketika. Contohnya, ayahku pulang dari Jakarta. Kalimat kedua, malam hari tiba. Jika digabungkan menjadi kalimat bertingkat, ayahku pulang dari Jakarta saat malam hari tiba. Nah, sedangkan dalam bahasa Makassar, kata penghubung yang biasa digunakan, anak-anakku bisa melihat kata na yang artinya dan, nampa artinya baru, kemudian, atau lalu, kemudian kata ka yang berarti karena, saba artinya sebab, landri artinya juga sebab, mingka artinya tetapi, punna artinya kalau, tiring artinya tiba-tiba, lanri kamana minjo artinya dengan demikian, sitabanna artinya sementara, solanna artinya supaya, poro artinya untuk, sitojenna artinya sesungguhnya, apa ji oleh karena itu, lek bakinjo sesudah itu, siagang dengan,
Kammatongi seperti, sandrapang laksana, sangkotu ibarat, kontu seperti, dasi-dasi semoga, barangkamai apa mudah-mudahan, barang artinya mudah-mudahan, kakde seandainya. Di sini kata lontaranya berubah penulisannya karena dalam aplikasi Bu Guru tidak ada tulisan lontara. Nah, anak-anakku bisa melihat contoh penggunaan kata penghubung dalam bahasa Makassar. Nomor se're, ammakna i siti, na manggenna itola si sari batangi. Tulisan lontaranya, ammakna i siti, na manggenna itola si sari batangi. Yang artinya, ibu si Siti dan ayah si Tola bersaudara. Di sini dua kalimat digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kata na yang berarti dan. Nomor 2, tena namangi asikola andiku kagaringi. Tulisan lontaranya, tena namangi asikola andiku kagaringi. Artinya, adik saya tidak pergi ke sekolah karena sakit. Kata ka di sini, kata penghubung ka berarti karena. Nomor 3, apilajaraki ana solanna nu carade. Apilajaraki ana solanna nu carade. Yang artinya, belajarlah nak supaya engkau pintar. Nah, di sini kata solanna berarti supaya. Jadi kata penghubung solanna digunakan yang artinya supaya. Nah, kemudian di nomor 4, kammatongi ammakna tanjakna. Kammatongi tanjakna ammakna. Wajahnya seperti ibunya. Katana di sini atau kata kamma di sini berarti seperti. Nomor 5, dasi-dasi natarimaja pangan rota karaeng Allahu Ta'ala. Tulisan lontaranya, dasi-dasi natarimaja pangan rota karaeng Allahu Ta'ala. Yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Kata dasi-dasi di sini berarti semoga. Nomor 6, batuja ammuko punania kuagang. Tulisan lontaranya, batuja ammuko punania kuagang. Saya akan datang besok jika ada yang menemaniku. Kata punna di sini berarti jika. Nomor 7, nisarei beasiswa ri gurunna lanri kacara dekanna. Tulisan lontaranya, nisarei beasiswa ri gurunna lanri kacara dekanna. Yang artinya, ia diberi beasiswa oleh gurunya karena kecerdasannya atau kepintarannya. Lanri di sini berarti karena. Nomor 8, kammatongi ammakna tanjakna.
Kamatongi amakna tanjakna, wajahnya seperti ibunya. Kama di sini menunjukkan kata seperti atau berarti seperti. Nah, baiklah anak-anakku semua. Anak-anakku sudah mendengarkan penjelasan ibu guru mengenai penggunaan kata depan i dan ri dalam kalimat serta penggunaan kata penghubung. Nah, untuk latihan kita hari ini anak-anakku mengerjakan papaka biasa atau latihan 14 nomor sere pakasi ngaraki pasisalanna nikanaya kata depan na kata penghubung. Jelaskan apa perbedaan kata depan dan kata penghubung. Yang kedua, angu kiri kita lu contoh antamaya kata depan dan kata penghubung. Jadi anak-anakku tulislah masing-masing 3 contoh yang termasuk kata depan dan kata penghubung. Di nomor 2 ini anak-anakku bisa menuliskan 3 contoh yang termasuk kata depan adalah i, si, dan ri. Kemudian yang termasuk kata penghubung anak-anakku bisa menggunakan kata landri, tiring, atau mingka, dan masih banyak lagi. Nomor talu apareki tatalui contoh lampangkana amakea kata depan dan kata penghubung. Jadi anak-anakku buatlah masing-masing 3 contoh kalimat yang menggunakan kata depan dan kata penghubung. Nah, contoh kalimat yang menggunakan kata depan, anak-anakku bisa menggunakan kata i dan ri. Contohnya ri allo aha atau hari Minggu ibu pergi ke pasar. Dalam bahasa Makassar, allo aha amaku lampai ri pasaraka. Contoh kedua atau contoh kalimat kedua, adik saya berdiri di pintu. Andikku amentengi ri pake bu. Contoh kalimat ketiga yang menggunakan kata depan, ayahku pergi ke Bandung hari ini. Atau hari ini ayahku pergi ke Bandung. Anne alloa manggengku lampai ri Bandung. Dan anak-anakku bisa membuat contoh kalimat yang lain sesuai dengan penggunaan kata i dan ri. Kemudian contoh kata penghubung, anak-anakku bisa menggunakan kalimat saya bermain bola di lapangan, sementara adik naik sepeda. Nake akarena golok ri lapanganga, sitabanna andiku as-sapedai. Jadi kata penghubung di sini menggunakan kata sitaba. Sitabanna. Kemudian yang kedua, Mira pandai di sekolah tetapi adiknya malas belajar. Imira sana cara dekna ri sekolahia. Mingka andikna malasaki api lajara. Di sini ibu guru menggunakan kata penghubung mingka atau tetapi. Yang ketiga, ayahku mencuci mobil. Tiba-tiba datang hujan deras. Dalam bahasa Makassar, manggengku abisa oto tirin nabatu bosi lompoa. Di sini ibu guru menggunakan kata penghubung tiring atau tiba-tiba. Nah, baiklah anak-anakku semua, kalian bisa berkreasi membuat kalimat dengan menggunakan kata depan i dan ri dan kata penghubung dalam bahasa Makassar. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ibu guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama kita cegah penyebaran virus corona dengan cara
Selalu pakai masker, jaga jarak, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun ataupun menggunakan hand sanitizer.